Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dijama Topani dengan NIM 23308111065. Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial, kelas 2B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang politik dan strategi mencapai tujuan negara. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang pendahuluan tentang politik. Nah, politik seringkali dianggap sebagai hal yang rumit dan penuh dengan intrik. Karena apa? Karena politik dapat berubah kapan saja. Bentuk dari politik itu sendiri adalah dinamis atau sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki, dapat berubah begitu saja. Nah, namun pada dasarnya politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan, serta bagian kekuasaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ketika seseorang ingin berpolitik, tentu saja ia tidak memiliki tujuan apa-apa. Jadi setiap orang yang akan berpolitik itu harus memiliki tujuan untuk apa ia berpolitik. Nah, di tingkat negara, politik berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama oleh masyarakat, seperti kesejahteraan, keamanan, dan keadilan. Tentu saja kita sudah mengetahui bahwasannya setiap partai politik yang akan mencalonkan sebagai anggota dewan itu akan mengucapkan janji-janji yang manis tentang keamanan, khususnya mengatasi kemiskinan yang ada. Itu kan menjadi salah satu poin yang paling utama dalam mengambil hati rakyat. Jadi tentu saja tujuan itu harus jelas untuk apa kita berpolitik. Nah, di Indonesia politik memainkan peran sentral dalam pembentukan kebijakan publik. Jadi politik itu menjadi pusat dalam pembentukan hukum-hukum, aturan-aturan yang ada. Itu politik sangat berperan penting dalam kebijakan publik itu. Pembuatan undang-undang pun sama halnya dengan pembentukan aturan-aturan lainnya. Soalnya politik akan memainkan peran di dalamnya. Entah itu menuju hal yang merugikan ataupun sebaiknya. Nah, dan pengelolaan sumber daya negara melalui proses politik, pemerintah diharapkan dapat merumuskan strategi-strategi yang efektif untuk membawa negara ini menuju cita-citanya. Jadi pada dasarnya harapan masyarakat kepada politik itu, kepada partai-partai politik yang berkuasa saat ini, itu adalah kesejahteraan, keadilan yang dapat diberikan. Lewat apa? Lewat diterapkannya undang-undang yang berpihak kepada masyarakat. Soalnya kita ketahui untuk saat ini peran undang-undang, peran peraturan-peraturan yang dibuat itu merujuk pada merugikan masyarakat. Seperti itu. Lalu strategi politik dalam mencapai tujuan negara itu apa? Dengan apa strateginya itu? Jadi strategi politik adalah rencana yang disusun untuk mencapai tujuan politik. Nah, kan tadi yang sudah saya bicarakan bahwa setiap orang yang akan berpolitik tentu saja harus memiliki tujuan untuk apa ia berpolitik. Yang esensi pada tujuannya itu harus merujuk pada kemajuan negara. Tidak untuk kepentingan pribadi, walaupun pada dasarnya politik itu dinamis bentuknya. Nah, dalam konteks negara,
Strategi ini melibatkan berbagai langkah dan keputusan yang diambil oleh pimpinan politik untuk memajukan kepentingan negara. Ya, jadi ya pada dasarnya politik itu esensinya itu merujuk pada kemajuan suatu negara, tidak untuk kebutuhan individu. Strategi politik tidak hanya mencakup kebijakan domestik, tetapi juga meliputi kebijakan luar negeri yang dapat mempengaruhi posisi negara di kancah internasional. Nah, tapi peran politik juga sangat penting. Karena apa? Karena dengan adanya politik, Indonesia itu bisa terkenal di kancah negara luar. Seperti itu. Karena apa? Dengan adanya relasi yang dibangun dari sistem politik itu, sehingga menciptakan perspektif orang lain terhadap negara Indonesia itu menjadi suatu hal yang baik. Ya, pada dasarnya bagaimana orang itu dalam menggeluti bidang politik itu sendiri. Entah itu akan dia bawa kepada kebaikan karena ia yang berkuasa atas undang-undang yang dibuatnya, ataupun itu merujuk kepada suatu hal yang buruk. Karena itu apa? Karena itu pun dia yang memiliki hak terhadap undang-undang yang dia buat. Nah, di negara kita, strategi politik yang diambil oleh pemerintah seringkali berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ya, tujuan dasarnya politik itu adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat karena mereka duduk atas nama mewakili rakyat yang memilihnya gitu. Memperkuat kedaulatan negara dan menjaga keutuhan NKRI. Contoh konkret dari strategi politik ini adalah bisa dilihat dalam pembangunan infrastruktur, reformasi, birokrasi, serta kebijakan luar negeri yang aktif. Nah, jadi contoh strategi politik itu bisa kita lihat dari dibangunnya infrastruktur yang ada, berkurangnya kemiskinan, itu mungkin dampak hal yang baik dari adanya politik. Soalnya tidak bisa suatu negara jika tidak didasari oleh ilmu politik yang kuat. Soalnya kebijakan luar negeri pun itu menjadi salah satu faktor yang penting dalam memajukan ekonomi ataupun memajukan dalam sektor lainnya. Karena memudahkan bagi siapa saja yang ingin melanjutkan studi di luar negeri, mungkin karena kebijakan yang mudah, karena pemerintah berperan untuk membantu para masyarakat untuk menuntut ilmu melanjutkan studinya di luar negeri. Karena adanya kebijakan luar negeri yang baik, itu tentu saja bisa menjadi suatu hal yang lebih mudah gitu. Lalu apa saja contoh-contoh strategi politik yang ada di Indonesia? Salah satu contoh strategi politik yang signifikan di Indonesia adalah program pembangunan infrastruktur besar-besaran yang digagas dalam beberapa tahun terakhir. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Nah, yang kita ketahui dari beberapa tahun ke belakang, pembangunan Indonesia sangat besar. Infrastruktur apalagi itu jalan tol, apalagi di Sukabumi kita udah mengetahui pembuatan jalan tol sektor 3 Bocimi itu sedang dilakukan. Lalu yang infrastruktur terbesar yang sedang kita garap, Indonesia garap saat ini adalah apa? Adalah pembuatan IKN atau Ibu Kota Negara. Itu suatu infrastruktur yang sangat besar gitu. Ya, dengan pemikiran yang sangat matang gitu. Lalu strategi ini mencakup pembangunan contoh-contoh infrastruktur itu seperti pembangunan jalan tol, ya, jembatan, bandara, pelabuhan, dan fasilitas lainnya yang sangat penting untuk meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas. Dengan adanya infrastruktur yang baik, diharapkan distribusi barang dan jasa dapat berjalan lebih efisien dan pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian negara Indonesia. Selain itu, dalam hal kebijakan luar negeri, Indonesia juga menjalankan strategi politik yang mendukung stabilitas global
internasional. Misalnya apa? Misalnya peran aktif dalam organisasi internasional seperti ASEAN atau PBB. Indonesia hanya menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia dan dunia. Indonesia saat ini memiliki kedudukan yaitu menjadi salah satu bagian penting dalam PBB itu sendiri. Lalu apa tantangan dalam implementasi strategi politik ini? Nah, pelaksanaan strategi politik ini tidak selalu berjalan mulus. Tentu saja setiap tujuan tidak akan berjalan mulus dengan begitu saja. Dengan tujuannya tanpa memiliki cobaan, tentu saja tidak bisa seperti itu. Ada banyak tantangan yang akan dihadapi, mulai dari resistensi politik, birokrasi yang lamban, hingga permasalahan korupsi yang masih menjadi salah satu hambatan utama dalam mencapai tujuan negara. Nah, kita tidak bisa menyebut politik itu suatu hal yang jahat, pun tidak bisa kita sebut politik itu menjadi suatu hal yang baik. Karena politik memiliki dampak yang baik ataupun dampak yang buruk. Jika disalahgunakan itu akan menjadi dampak yang buruk. Seperti maraknya korupsi saat inilah ya, yang sangat terkena itu korupsi 271 triliun. Wow, itu bukan jumlah yang sedikit, itu jumlah yang besar. Untuk pembangunan apa itu sangat besar gitu. Tapi karena penyalahgunaan wewenang pun dari penegak hukum itu tidak tegas dalam menindak apa yang telah terjadi, itu sangat nihil. Sungguh iba melihat hukum yang ada di Indonesia saat ini gitu. Selain itu, dalam dunia politik yang dinamis ya, perubahan kondisi global dan regional juga dapat mempengaruhi strategi yang telah disusun. Nah, terkadang karena Indonesia menjadi salah satu negara yang kuat akan bentuk religius, akan agama-agamanya, sehingga politik biasanya dimasukkan ke dalam politik agama dengan menyangkut pautkan nama agama. Dia mewakili seolah mewakili agama Islam, agama Kristen, atau agama-agama yang lainnya. Tapi implementasi dari mengatasnamakan agama itu tidak sama. Itu. Nah, oleh karena itu, fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi sangat penting bagi para pemimpin politik dalam mengarahkan negara ini menuju tujuannya. Ya, pada dasarnya controlling dari seorang pimpinan partai politik itu memiliki pengaruh yang besar, karena dengan tindakan yang tegas itu bisa meminimalisir, kalau menghilangkan mungkin tidak mungkin ya. Jadi hanya bisa meminimalisir korupsi mungkin ya, atau kinerja-kinerja para pemerintah yang kurang becus gitu. Nah, kesimpulan pada pembahasan kali ini, politik dan strategi memainkan peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan negara, karena dengan memanfaatkan politik untuk kebaikan itu akan menjadi suatu hal yang baik untuk suatu negara. Pun jika itu dilakukan untuk suatu hal yang buruk untuk individunya, maka itu akan berdampak buruk juga terhadap negara. Soalnya mereka yang mewakili kita sebagai masyarakat yang ada. Melalui strategi politik yang tepat, Indonesia dapat terus maju dan berkembang dalam mencapai cita-citanya sebagai negara yang adil, makmur, dan berdaulat. Nah, sesuai ideologi yang kita pegang, yaitu ideologi Pancasila, tentu saja keadilan, kemakmuran, dan berdaulat menjadi poin-poin utama. Pada apa? Pada menjadi esensi dari partai politik itu sendiri. Mungkin demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika adanya kesalahan dalam pengucapan ataupun ada pihak-pihak tertentu yang tersinggung atas apa yang saya bicarakan. Sebelumnya terima kasih. Akhirul kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.